Begini ya. Ya, kelas 76. Kita mulai ya kegiatan belajar hari ini. Kalau gitu, Ibu buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi setelah beberapa minggu terakhir kita kegiatan belajarnya selalu di luar kelas gitu ya. Dari Bandung Masagi sampai kemarin yang terakhir pesantren Kilas. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, gimana kabarnya hari ini? Yang ada yang A, B, C. Kalau Irfan yang C di depan. Ada yang A. Salting sih Zainnya. Ini semoga yang C, yang mukanya kayak gambar yang C, minimal setelah pulang sekolah bisa berubah jadi B atau yang paling bagus yang A berbunga-bunga gitu ya. Oke. Ya. Hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, tapi masih di bab yang sama tentang keanekaragaman hayati di Indonesia menurut garis Wallace dan Weber. Nah, apa itu garis Wallace dan Weber? Nanti kita pelajari bareng-bareng, ya. Aduh, sinyalnya. Sabar ya, bulan Ramadan. Oke, nah sebelum kita belajar lebih jauh, pasti kita harus kenalan dulu sama apa sih sebetulnya keanekaragaman hayati. Nah, coba dari kata keanekaragaman, apa yang kalian ingat atau yang kalian pikirin soal keanekaragaman? Iya, satu boleh alumni dulu. Berbeda-beda gitu, hewan banyak. Oke, berbeda-beda, macam-macam. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Arti dari keanekaragaman. Oke ya, berarti sepakat ya, keanekaragaman itu artinya ada berbagai macam, berbeda-beda. Kalau hayati, nah hayati. Ada yang mungkin pernah dengar, pernah tahu tentang hayati? Hewan apa? Keanekaragaman itu bermacam-macam atau berbeda-beda. Terus tadi kata al hayati itu apa? Hewan sama tumbuhan, atau tadi apa kata Zain? Makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau nanya, sekalian kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya. Apa yang ngebedain makhluk hidup sama yang tak hidup? Siapa yang bergerak, yang bernafas? Makhluk hidup. Selain bergerak, bernafas apa lagi? Makan, minum, berkembang, tumbuh, berkembang biak. Mandi? Enggak, mandi Maya, tapi ya enggak harus ya. Peka terhadap rangsangan itu ciri makhluk hidup. Oke, jadi kalau kita gabungkan keanekaragaman hayati, apa artinya? Bermacam-macam makhluk hidup. Oke, jadi makhluk hidupnya ada banyak, beragam. Oke, kita next. Menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan keanekaragaman hayati? Cung, yang A. Turun. Berarti semuanya yang A. Kalau gitu kenapa yang A? Kenapa bukan yang B? Silahkan. Ya, boleh.
Karena kalau yang A itu kan hewannya banyak, beda-beda. Cuman kalau B itu satu spesies. Oke, kalau yang A hewannya beda-beda, kalau yang B hewannya cuma ada satu spesies. Ada yang mau nambahin atau ada yang mau ngebantah? Setuju, Bu, gitu. Aduh. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, sudah pernah lihat gambar ini? Gambar apa ini? Oke. Peta Indonesia, peta negara kita, ya. Ingat-ingat. Jadi kalau ada pulau kita yang diambil sama orang, yang diklaim sama orang, kita sadar gitu ya. Nah, kita mulai dari pulau yang ini. Ada ingat gak ini pulau apa? Alhamdulillah, keren. Yang ini Kalimantan. Ini ya nanti ibu kota kita mau pindah ke pulau yang ini. Oh, beneran? Beneran. Iya, disingkatnya IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Gitu. Kalimantan Timur yang mana ya? Kita lihat di sini nih. Coba ada nggak ya? Ini Kalimantan Selatan ya? Nah, Kalimantan Timur sebelah sini. Oke, nanti kita lihat dulu sini nih. Kita mundur dulu. Nah, yang ini nih. Jawa. Kalau yang ini, yang kecil ini? Bali. Nusa Tenggara yang ini nih. Nah, yang ini? Sulawesi. Yang ini kayak burung? Nah, ini Papua. Yang ini? Maluku. Alhamdulillah. Nah, jadi kan Indonesia tuh luas banget. Karena saking luasnya, ada ilmuwan yang bernama Wallace sama Weber. Dia mengelompokkan Indonesia menjadi 3 bagian. Ada Indonesia bagian barat yang disebutnya wilayah Asiatis, Indonesia bagian tengah disebutnya zona peralihan karena kan memang di tengah-tengah ya. Nah, kalau yang bagian sebelah kanan ini disebutnya wilayah Indonesia bagian timur atau nama lainnya wilayah Australis gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada garis Wallace. Nah, garis Wallace ini dia memisahkan wilayah mana dan mana? Wilayah barat dan wilayah tengah. Kalau Weber memisahkan wilayah tengah sama wilayah timur. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal keanekaragaman hayati, tadi kan kalian bilang kalau keanekaragaman hayati itu makhluk hidupnya macam-macam. Nah, makhluk hidupnya macam-macam itu pasti nggak numpuk di satu tempat kan? Nah, dia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tapi sama kayak kita manusia, misalkan suku Sunda, banyaknya di mana? Di Jawa Barat, ya kan ya? Kalau suku Batak, banyaknya di daerah Sumatera Utara. Nah, hewan juga sama. Mereka punya rumahnya masing-masing. Nah, ini pas kenal nih. Wey. Siapa ini? Otan ya, orang utan. Nah, jadi kalau kita lihat di peta ini, berarti orang utan dia ditemukannya di Kalimantan. Nah, kalau di Sumatera ada apa aja? Ada harimau. Oke. Ada harimau Sumatera sama gajah Sumatera. Oke. Apa satu lagi? Kecil ya, coba kita lihat. Apa? Kayak monyet, coba kita lihat. Oh ya, bekantan ya. Itu teh yang suka ada di Pangandaran tuh putih. Iya, iya. Bekantan. Bekantan. Nah, yang ini nih pasti kenal. Badak bercula 1. Nah, jadi ternyata ada harimau Sumatera, ada juga harimau Jawa. Nah, ini kenal ya.
Babi. Nah, kalau yang ini? Oh, anoa. Ini? Burung apa? Burung maleo. Kira-kira dia ada di mana nih? Sulawesi Tenggara, ya. Buaya di mana kalau di buku paket? Oh, di Sulawesi. Kalau buaya hidupnya di mana habitatnya? Hah? Darat sama air, ya. Ini nih. Komodo. Nah, komodo. Gara-gara kodomo. Nah, si komodo ini dia adalah salah satu hewan endemik Indonesia. Ada yang pernah dengar gak hewan endemik? Hewan khas cuma ada di Indonesia. Kalau dia dipindahkan ke wilayah lain, dia pundung, gak mau hidup. Iya. Pundung. Sedih, putus asa merenya. Kira-kira kenapa? Hewan, misalkan komodo ya, kalau kita pindahin misalkan ke Jepang, dia nggak mau hidup. Iya, bisa jadi beda iklim, beda kondisinya. Dan komodo ini dia makannya bisa jadi nggak sesuai. Makan apa komodo? Makan daging. Karnivora. Dia penciumannya bagus banget. Katanya udah diubah. Oh iya. Iya, kalau si komodo kalau dia ngegigit mangsanya itu dalam waktu berapa jam nanti mangsanya bakalan mati. Karena di liurnya ada bisa. Iya. Iya, makanya jangan deket-deket. Siapa tahu nanti main ke Pulau Komodo ya. Katanya masih emang dilihat? Iya, makanya ada di Taman Nasional kan ya, Taman Nasional Komodo. Nah, kalau yang ini kenal ya, kakak tua. Yang ini kenal, kanguru. Nih, ada buaya. Kalau ini cendrawasih ini matanya gede, mirip kukang, tapi ini kuskus. Pernah lihat kukang nggak? Pernah. Segede apa? Gede banget. Enggak, kecil. Iya, dia pemalu kalau kukang. Kalau kuaci bukan. Kalau itu sugar glider ya kalau yang ada ini ya. Dia enggak, cuman dia pemalu. Jadi kalau kita datang dia sembunyi. Mirip, tapi kalau sugar glider kan matanya biasa ya. Kalau kukang matanya gede gini. Kecil, pemalu. Jadi kalau kita datang dia pasti sembunyi. Kalau kita tahu baru dia gini gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Yang mana? Yang ini. Ini ya. Kuskus. Tapi dia mirip sama temennya kukang. Matanya gede gitu. Kuskus. Oke, nah sekarang kita pelajari hewan-hewan per wilayahnya. Dimulai dari Indonesia bagian barat. Oke, tadi kita udah tahu ada gajah, ada harimau, badak, orangutan. Ingat-ingat ya, nanti kita munculkan di kuis. Oke. Nah, kita lanjutin lagi. Oke ya. Fauna. Kalau fauna hewan atau tumbuhan? Hewan.
Fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut sebagai fauna asiatis. Nama lainnya, ada yang bisa menebak gak atau menjelaskan atau mungkin pernah dengar kenapa ya mereka disebut fauna asiatis? Di sebelah Asia. Karena di sebelah Asia mirip, hampir-hampir. Karena di apa namanya kan yang itu tuh yang laut itu Asia. Asia itu apa nah? Benua Asia. Nah, disebut fauna asiatis karena hewan-hewan ini mirip dengan hewan-hewan yang ditemukan di benua Asia. Makanya disebutnya fauna asiatis. Nah, ciri-cirinya yang pertama, mamalia yang ukurannya gede, kayak gajah, badak, kan ukurannya gede kan ya? Terus berbagai jenis kera, oh jelas ini ya, ada orang utan, tadi ada bekantan. Mamalia air tawar. Ada yang pernah lihat pesut gak? Lihat gambarnya atau lihat di video pesut? Kayak gimana, Farid? Mirip apa? Pesut. Mirip dugong. Hidupnya di mana? Di air tawar di mana? Ingat gak? Iya, pesut mahakam. Boleh searching. Dia disebutnya lumba-lumba air tawar. Ini ya, kita lihat. Nih ya, pesut. Nah, Kayak lumba-lumba tapi gak ada ininya. iya, jenong. Kayak lumba-lumba. Nah, Dugong itu kan. bukan. Namanya pesut, tapi memang mirip dugong atau lumba-lumba. Jadi dia tuh disebutnya lumba-lumba air tawar. Tahu nggak, dia tuh sekarang kasihan banget. Dia kan hidupnya di sungai ya, Sungai Mahakam. Kira-kira di mana? Sungai Mahakam. Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, dia karena aktivitas manusia, kan di Sungai Mahakam tuh gede ya, jadi sering dipakai buat lalu lintas kapal yang ngangkut entah itu batu bara atau ngangkut barang-barang yang lainnya. Nah, ketika kapal ini lewat, kira-kira menurut kalian apa dampaknya terhadap si pesut Mahakam ini? Airnya apa? Jadi apa? Jadi gelombang. Terus apa lagi? Kalau ada kapal yang lewat? Bisa ketabrak, bisa ya mungkin kalau ada segerombolan. Terus apa lagi? Karena ketika ada kapal yang lewat ada arusnya. Oke, bisa jadi. Ada lagi nggak? Kalau kapal lewat ada bunyinya nggak? Ada. Itu ngeganggu mereka, berisik. Mereka nggak punya telinga, tapi maksudnya mereka nggak punya daun telinga, kan? Tapi bisa mendengar. Kan kayak ayam. Ayam ada telinga nggak? Jadi kalau kita kok dia datang? Iya. Iya, jadi mereka cuma punya kayak bolongan aja, tapi mereka nggak punya daun telinga. Kenapa kita butuh daun telinga? Kalau nggak ada daun telinga, kira-kira apa yang terjadi? Pendengarannya kurang, karena suaranya lost aja gitu. Kan kalau ada daun telinga, ada yang nahan suara. Suaranya ditahan, masuk ke lubang telinga. Gitu. Bisa jadi di hewannya ya. Kan kayak penglihatan juga, hewan dan manusia beda ya. Kalau kita lihat, ada hewan yang cuma ngelihat warna hijau ternyata. Kalau kita kan ngelihatnya bagus ya, kayak di kamera gitu, warna-warni sesuai warnanya gitu. Nah, mereka ini terus juga kan kalau kapal yang bawa batu bara, kan ada kemungkinan batu baranya jatuh ya, runtuh. Itu akibatnya apa? Kena dia sakit. Kena, gimana kenanya? Kan jatuh. Jatuh. Ada yang hewan lagi lewat Kena kejedot gitu ya. Kalau batu bara masuk ke air, apa yang terjadi kira-kira?
Air sungainya akan gimana? Kalau warnanya berubah keruh itu artinya airnya gimana? Airnya kotor tuh artinya tercemar. Iya. Udah coklat-coklat gini. Tuh. Yang mana? Ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini bisa jadi dia nih, pesut makam membusuk di perairan. Kutai Kartanegara. Nih, Kalimantan Timur ya. Nah, kan ibu kota negara kita kan mau dibangun di sini ya. Dan setiap hari itu banyak kapal yang lalu lalang. Dan itu berdampak sebetulnya ke kehidupan si pesut. Ini baru pesut ya, kan nggak mungkin di Sungai Makam cuma pesut doang yang hidup. Gitu, ada warga lain. Nih, kalau yang ini katanya ya, diduga pesut ini mati karena terjerat jaring nelayan. Gitu. Nah, kalau cuman terjerat tali nelayan, ya mungkin kasusnya sedikit ya. Tapi kan kalau misalkan airnya tercemar kan menyebar ke satu sungai. Berarti ada kemungkinan pesut yang mati lebih banyak. Gitu. Yang kasihan kan kalau yang mati itu anaknya ya. Kan anak itu akan meneruskan induknya. Sudah. Makanya ada ilmu, malah yang peduli itu ya, Ibu lihat di channel NetGeo, malah yang peduli sama pesut, yang ngebela-belain supaya sungainya nggak tercemar tuh orang bule. Aneh nggak? Orang bule, bukan orang Indonesia gitu. Yang jadi aktivisnya, ya orang Indonesianya kemana gitu. Nah, tapi kan pesut mahakam ini kalau misalkan dia punah, apa dampaknya buat lingkungan, buat kita? Harusnya nggak kenapa-kenapa nggak sih kalau dia punah aja, ya udah cuman dia doang yang punah. Kita kira-kira ini bisa dimakan nggak? Enggak. Kan manusia biasanya kita makanin ini ya, ikan. Tapi ini mamalia ya, bukan ikan ya. Kalau misalkan kita nggak makan dia kan harusnya ya udah kan kita nggak makan, kita nggak butuh dia. Tapi kenapa sih kita harus capek-capek menyelamatkan dia? Karena dia untuk mempelajari. Iya, karena dia spesies langka ya. Nah, kenapa spesies yang langka harus dibuat tidak langka? Boleh. Queen dulu. Oke, generasi berikutnya mungkin anak-anak yang lahir 2050 bisa jadi mereka nggak lihat pesut mahakam. Terus apa lagi? Itu berarti karena dia tuh kayak kan langka, jadi udah hewan lama itu hewan merah dinosaurus gitu. Itu hewan tua gitu. Hewan purba. Oke, kalau kita kaitin sama pelajaran kita sebelumnya, kita belajar apa? Yang kita bikin yang ada garis panahnya itu? Jaring-jaring makanan. Kalau misalkan pesut ya, pesut makan ikan kecil. Kalau nggak ada pesut, ikan kecilnya akan bagaimana? Akan banyak. Jumlahnya akan jadi terlalu banyak. Nah, misalkan ikan kecilnya makanin tumbuhan. Kalau ikannya ada banyak, tumbuhan airnya akan bagaimana? Akan jadi sedikit. Jadi lingkungannya jadi nggak seimbang gitu. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Oke ya, nah ini kita baca aja. Beberapa jenis burung tidak banyak warna. Nah, kalau di wilayah Indonesia Barat ada burungnya, tapi burungnya warnanya itu hitam, biasanya nggak warna-warni kayak di daerah timur. Nanti kita lihat ya. Terus tidak terdapat mamalia berkantung. Ada yang ingat nggak contoh mamalia berkantung? Kanguru. Koala gitu ya. Nah, ini kalau Indonesia bagian tengah, hewan-hewannya tadi ya ada komodo, ada anoa, ini ada tarsius, mirip juga sama tadi kuskus ya. Nah, ini burung apa? Rangkong. Ini khasnya rangkong, paruhnya. Komodo, anoa, tarsius,
Ya, kayak kijang, kayak kancil. Tarsius, ini rangkong. Ya. Nah, kalau fauna di wilayah bagian tengah itu disebut juga fauna peralihan. Ciri-cirinya ada jenis burung, kera, dan reptil. Hewan mamalianya nggak besar. Kalau yang tadi di wilayah barat, yang asiatis kan ada gajah, ada badak. Nah, terus tidak terdapat hewan berkantung. Nah, ini dia. Beberapa hewan itu sifatnya endemik. Hanya ditemukan di wilayah ini. Contohnya tadi adalah si komodo. Oke ya. Lanjut ke yang bagian terakhir. Ini Indonesia bagian timur. Ada yang ini nih, ada cendrawasih. Ini ada yang mirip kanguru. Walabi. Walabi. Kalau walabi dia lebih kecil sedikit dari kanguru. Ada. Kira-kira kantong kanguru buat apa? Buat anaknya. Nah, ini burung. Kalau yang ini kan cendrawasih ya. Kasuari. Kasuari. Nah, jadi kalau yang fauna di wilayah timur itu disebutnya fauna australis karena memang dia mirip sama hewan-hewan yang ada di Australia. Kan di Australia hewannya banyak kanguru ya. Terus, nah ini cirinya, ada banyak hewan berkantung, mamalianya ukuran kecil, terus burung-burungnya bulunya bagus-bagus. Warna-warni maksudnya. Kayak kasuari kan warnanya biru ngejreng gitu ya. Nah. Oke. Nah, sekarang Ibu mau ngadain kuis tentang hewan-hewan yang ada di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kuisnya kita berkelompok. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2. Jadi kelompoknya per baris saja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, karena kuisnya kelompokan, berarti kalian boleh diskusi per kelompok untuk menjawab. Selain diskusi, boleh googling jawabannya. Satu soal, waktunya 30 detik untuk menentukan apakah hewan ini termasuk hewan asiatis, peralihan, atau australis. Oke ya, kita coba. Nanti filenya kalau mau Ibu share ya. Walabi. Burung kasuari. Oke, kita spin kelompok mana yang jawab pertanyaannya duluan. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kelompok 2. Jadi ini kan ada 20 pertanyaan ya. Nah, berarti akan ada 5 kesempatan menjawab. Dan kelompok
Nanti urutannya akan berlaku 5 kali gitu ya. Berarti nanti nggak dapat skor gitu. Oke, kelompok 2. Ingat ya, kelompok 2. Berikutnya kelompok terakhir. Oke. Tarsius. Yang di fauna apa? Ya, Tarsius. Di fauna peralihan. Yang ini nih. Ini ya, komodo, anoa, Tarsius, sama burung rangkong. Rangkong. Ya, burung rangkong. Dia tuh khasnya paruhnya. Aduh, malah ketutup. Enggak. Aduh. Malah ke close. Tarik. Oke, kelompok yang lain. Ingat ya, waktu menjawab satu soal itu hanya 30 detik. Kelompok 2 silakan memilih nomor berapa? So, kelompok lain boleh sambil milih mau nomor berapa? Ya, oke ya, kita buka ya. Nih, 20. Berarti sekelompok akan dapat 5 soal. Nah, gini, jadi permainannya kalau di sini tuh sistemnya kalau salah dia akan game over. Nah, nggak apa-apa kalau game over kita ulang lagi dan nanti kita pilih lagi nomornya. Kalau muncul soal yang sudah dijawab berarti kita skip gitu aja ya. Oke, untuk yang pertama soal nomor 11. Nah, tinggal pilih anoa B ya. Oke, ini waktunya di pojok kiri. Fauna peralihan. Oke. Kelompok 2. Skornya 1. Kelompok 3. Dua puluh. Beruang madu. Beruang madu. 9, 8, 7. Telat. Oke, tapi memang kan dia ini ya, nggak apa-apa kita ulangi lagi, start again. Berarti beruang madu, dia jawabannya sebetulnya adalah fauna asiatis. Berarti skornya lewat dulu ya. Oke. Kelompok
1 mau nomor berapa? 5. Oke, berarti kalau anoa sama beruang madu keluar, skip ya. Banteng. Boleh googling. Asiatis? Oke, kita cek. Wih. Kelompok 4. 7. Oke. Tuh kan dia kecil kan? Asiatis? Oke, kita cek ya. Yakin? Oke. Geng geng. Oke. Tarsius. Harusnya Tarsius tadi peralihan. Oke. Oke, kita ulangi lagi. Berarti tadi kalau keluar yang tadi kita skip ya. Balik lagi ke kelompok 2. 16. Harimau Sumatera. Jelas ya dari namanya fauna asiatis. Kelompok 3. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Kan skip. Fauna asiatis ya. Pilih lagi. 1 atau 5? 1 atau 5? Oh, 1. Ah? Pasti bisa. Australis. Ada di mana tadi, di pulau apa? Cendrawasih? Papua. Fauna. Oke. Kelompok 4. 1. 17. Nah, tadi ada di peta tadi. Tadi ada di peta burung kakatua. Australis, oke. Sip ya. Kelompok 4. 9. Oke, bismillah. Pasti bisa. Apa, Zal? Australis. Oke. Sip. Mirip kanguru. Balik lagi ke kelompok 2. 4. Black Panther. Asiatis. Oke. Ya. Diacak. Dengan yang tadi ya, dengan yang 2 kali sebelumnya ya, beda lagi. Waalaikumsalam. Absen Bapak? Yang tidak hadir? Oh gitu. Oh, nggak apa-apa, ditulis dulu aja. Nanti kan dikonfirmasi ke ruang guru ya. Anak itu.
Tadi sampai ke kelompok 2, kelompok 3. 2. Tadi ada di peta burung maleo. Australis. Peralihan Australis. Peralihan. Oke, bismillah. Oke. Kelompok 3 ya. Kelompok 1. 11. Udah, Pak. Udah ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kan dikonfirmasi ke ruang guru, Pak. Nuhun ya. Oke. Asiatis. Berarti milih lagi ya. 8. Koala. Australis. Kelompok 4. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat dari bentuknya, ciri khasnya warna-warni. Burung wilayah mana yang bulunya warna-warni? Asiatis yang punya burung warna-warni? Ayo. Harusnya Australis. Hah? Tadi. Oke, nggak apa-apa. Ulangi lagi. Kelompok 2. Oke, komodo peralihan. Kelompok 3. Nomor 3. Tapi nggak apa-apa, beda. Oh, ini udah ya. Pilih lagi. 1. Udah tadi ya. Fauna peralihan. Pilih lagi. Karena udah banyak yang muncul tadi ya. 2. Udah. Anoa, fauna. Pilih lagi. Belum. Tadi ada di PPT-nya juga. Peralihan. Oke. Kelompok 1. (18) Nah, ini belum. Badak bercela 1. Asiatis. Salah. Ya, asiatis. Benar-benar. Ibu yang salah pencet. Oke. Kelompok 4. Kok masih jalan ya timernya? Kelompok 4 nomor berapa? 5. Oh, Maguire. Iya, 11. Aduh, gara-gara salah pencet. 11, oke. Nah, ini belum beruang kasuari. Lihat dari bulunya.
Australis. Kelompok 4 ya? Tidak fokus. Oke. Balik lagi ke kelompok 2. 13. Berarti ini putaran terakhir ya? Oh, ini udah. Lagi. 14. Sekalian di review ya lewat rangkong tadi udah ya. Lagi. 20. Oh, Walabi udah. Lagi. Yang belum 6. Ah, ini belum. Peralihan. Oke. Kelompok 3. 1, 2. Udah ya. Badak bercula 1. Oh ya, ini bercula 2. Belum. Orangutan. Orangutan habitatnya di pulau mana? Kalimantan. Kelompok 1. 16. Udah ya. Australis. Lagi. 7. Udah ya. 9. Udah tadi ya. Asiatis. 12. Belum. Kuskus peralihan. Australis. Australis peralihan. Australis. Peralihan. Oh, itu dari Maluku. Tapi kalau yang di PPT Ibu mah dari peralihan. Mungkin ada sebagian yang di sana gitu. Bener nggak? Tapi tadi jawabannya apa? Iya, memang harusnya banyaknya di peralihan, di wilayah peralihan gitu. Tadi jawabannya di situ apa tadi, Bu, lupa? Oh, tapi di situ kunci jawabannya peralihan. Kunci jawabannya peralihan. Iya, berarti dia di wilayah peralihan. Benar ya? Berarti nggak dapat poin, benar ya? Ibu nggak error kan? Oke. Kelompok terakhir 4. Wah, kita cari lagi ya. Untung saya di tengah. Bentar, karena satu soal terakhir. Udah berarti ini terakhir ya, Bu? Ya. Ibu cari hewannya langsung ya, bentar. Yang belum. Oh, yang belum ini. Bentar, Ibu ininya. Bu, ininya, Bu. Oh iya, ini Ibu cabut biar gak muncul.
Nah, yang belum itu ini. Satu-satunya yang belum, yang tadi kita lihat, si ini. Nggak muncul ya? Kok malah jadi semut? Yang belum itu si Pesut Mahakam ternyata. Kalau menurut kelompok 4, Pesut Mahakam termasuk fauna di wilayah mana? Pesut Mahakam. Tadi ada di provinsi apa? Ingat gak? Provinsi Wah. Yaudah ya, nggak apa-apa ya PPT-nya nggak tampil. Pesut Mahakam. Asiatis. Oke. Yang lain setuju nggak Pesut Mahakam Asiatis? Setuju. Dia ada di provinsi apa tadi? Kalimantan. Oke, berarti ini skornya 5. Kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 1, 4, kelompok 4, 3. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa ya, yang PPT-nya kita cabut dulu aja. Ada yang salah ini. Minggu depan lagi? Oke. Karena Jumat libur ya? Iya. Nah, dengan berakhirnya kuis kita barusan, berarti kegiatan belajar kita akan berakhir juga. Nah, satu orang, ada nggak yang mau menceritakan ulang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang mungkin berkesan di diri kalian. Perwakilan satu orang. Boleh nggak? Satu orang. Gimana ngomongnya yuk? Apa yang kesan dari pelajaran hari ini? Yang berkesan itu kita itu belajar banyak hewan-hewan dan tahu dari mana asal-asalnya masuk ke fauna asiatis atau fauna peralihan atau australis. Jadi seru banget kalau belajar tentang hewan gitu. Menurut aku kayak gitu. Nah, sama. Tepuk tangan dulu tuh buat jurnalnya. Ya, kalau gitu karena sebentar lagi bel akan berbunyi, Ibu akhiri dulu kegiatan belajar hari ini. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.